Tannya. Jadi ingat selalu yang negatif, pasti itu mah alamiah. Itu mah udah sunatullah, hukumnya dari sananya. Kenapa? Dalam rangka menyelamatkan kita, ngasih insting survival gitu ya. Makanya kenapa alamiah itu artinya sama kayak mekanisme urut-urutan, sistem yang pasti kayak gitu di semua manusia berlaku universal. Itulah kenapa kalau kita megang sesuatu yang panas, buru-buru tubuh kita tuh ngambil alih ya enggak? Padahal kan kita sengaja pengen megang ya enggak? Contoh ada gelas, gelasnya panas tuh. Kita udah nggak sabar pengen buka, haus tuh kan pengen megang gelas itu. Tapi karena tahu panas, bahkan tubuh kita ngambil alih kendali ya enggak? Tiba-tiba, au, menjauh kan? Iya enggak? Kita nginjek sesuatu, nginjek yang menyakitkan, pasti tubuh kita ngambil alih untuk membuat kita menjauh dari yang menyakitkan. Itu mah alamiah. Tapi belum tentu fitrah, betul? Alamiah belum tentu fitrah. Alamiahnya kita ngapain? Ya kalau lapar, makan, nyari makanan kan gitu ya. Tapi apakah kemudian makanan itu semua boleh? Serba bisa dimakan? Belum tentu. Ada makanan-makanan yang membuat kita makin mendekat, makin makin mendekat, makin berbuah kebaikan kalau kita makan. Ada juga yang enggak, kan gitu ya? Betul kan? Contoh, seblak halal nggak seblak? Halal kan ya? Tapi buka puasa langsung seblak yang sehah yang paling pedes. Baik apa enggak? Alamiah nggak kita pengen makan seblak? Alamiah, tapi kan bukan fitrah kalau pas buka puasa langsung kanu seblak, ya enggak? Minimal di sanguan. Supaya efek pedesnya nggak terlalu kentara kan gitu ya. Nah makanya kampanye aku di tiap malam minggu, mungkin Akang Teteh bisa cek ya di rekamannya juga udah banyak bahas tentang apa-apa aja yang alamiah yang membuat kita suka kagocek Akang Teteh sekalian sehingga nggak bisa mengupayakan fitrah. Dan punten tolong coba cek lagi literaturnya tidak sama antara fitrah dengan alamiah. Maka fitrah itu selalu butuh effort. Butuh apa? Effort apa? Usaha. Jadi nggak bisa dengan cicing dekul aja kemudian kita udah langsung dapat fitrah, nggak bisa, mesti diupayakan. Makanya manusia diciptakan dalam bentuk fitrah, diilhamkan fitrah, harus diupayakan, harus ada kerja kerasnya, harus ada upayanya, ujuk-ujuk kan gitu ya. Kalau teteh-teteh yang cantik, cantiknya alami, apakah otomatis akan alami juga ketemu akang-akang yang ganteng berjodohnya? Ente, kudu diupayakan kan gitu ya. Belum tentu tiba-tiba. Nah upaya itulah yang disebut dengan fitrah. Nah pertemuan kali ini aku akan bahas share sedikit yang hubungannya dengan per-move onan ya. Karena alamiahnya kita, Akang Teteh, alamiahnya kita mengingat apa melupakan? Manusia itu alaminya ingat apa alaminya lupa? Cung yang alaminya ingat, nggak Cung? Manusia teh alaminya mengingat Kang, mudah mengingat manusia itu. Atau manusia itu mudah lupa? Hah? Mudah ingat apa mudah lupa? Sok, kan di lagunya juga gitu ya, lupa bahwa lupakannya tak mudah, lupa bahwa kan gitu ya. Jadi alamiahnya kita lupa apa ingat? Lupa. Alamiahnya manusia adalah lupa. Makanya kalau teteh baca surat Al-Insan, Al-Insan, insan itu artinya apa? Manusia bukan insan. Insan teh dalam bahasa Arab ada padanan kata lainnya, artinya apa? Lupa. Insan teh poho. Maka alamiahnya kita ingat apa lupa? Lupa. Lupa alamiah. Betul? Nah di pertemuan ini aku mau bahas ini. Akang dan teteh sekalian ngomongin lupa. Bahwa lupa adalah alamiah. Tapi kita perlu mengupayakan supaya fitrah. Kan gitu ya, paham ya? Gitu. Lupa teh alamiah. Sok. Gini aja. Kira-kira di pembuka yang tadi, pembuka aku tadi, pembuka Assalamualaikum, terus sholawat kan gitu ya. Kira-kira aku mendoakan apa? Satu. Doa apa tadi? Ya Allah, mudah-mudahan pertemuan kita jadi wasilah untuk apa? Satu. Poho kan? Apakah artinya Akang Teteh bergelimang dosa? Mungkin iya, tapi selain itu kita memang alamiahnya
lupa. Mau dipaksa-paksa gimana pun juga, habitatnya kita, alamiahnya kita lupa. Atau kan hari itu berarti Allah teh memang sengaja ya bikin kita supaya lupa gitu. Maksudnya apa Allah teh bikin kita supaya lupa? Supaya melindungi kita terus, dari ingat terus supaya bahaya nggak kalau kita ingat terus? Ya nggak kan? Nikmatnya lupa teh nikmat sebetulnya. Yang melindungi kita supaya kita tidak terlalu bekerja keras kepalanya, otaknya. Kang teh tahu nggak? Sering kali akang teh ngambil keputusan masukin barang-barang di keranjang ya, mau itu yang kuning ataupun yang hijau, itu teh kan kasuat-suat ngasih glutamate di dalam kepala psikologis kita teh, ngasih ampas-ampas pikiran yang membuat kita jadi kesulitan mengakses memori. Coba mangga cek ya kalau nggak percaya ya, pada belajar biologi nggak, belajar struktur otak nggak, ada tuh akses neurotransmitter glutamate itu sampah-sampah yang membuat kita sulit untuk mengakses lagi. Jadi kalau kita ngambil keputusan, make a decision, ngambil keputusan tuh, masukin keranjang klik gitu ya. Maka di kepala kita tuh akan buka folder baru. Jadi klik kanan, new folder, masukin tab gitu ya. Tapi ada kase-kasenya di situ teh, sampah-sampahnya. Yang kalau nggak dibersihin, kita mau ngakses teh lupa. Kebayang nggak sih? Ya aku tuh nyimpan folder ini teh di mana ya? Di download apa di dokumen? Kan gitu ya. Apa di C, apa di user? Lupa. Bayangnya sampai sini ya. Gara-gara terlalu banyak akses jalan, namanya glutamate tuh. Nah, kita teh dilindungi sama, coba kalau inget, segala inget. Dan bayangin kalau akang teteh nyimak pertemuan-pertemuan kita sebelumnya, kita akan lebih mudah mengingat sesuatu yang negatif daripada yang positifnya. Kebayang nggak kalau kita ketemu orang yang kita ingat adalah riwayat negatifnya semua. Coba bayangin. Relasi kita jadi baik nggak? Hente. Makanya kemudian lupa adalah kealamiahan. Masalahnya kita kemudian perlu mengupayakan supaya lupa ini bukan jadi kebiasaan keseharian kita, tapi menjadikan fitrahnya apa? Mengingat gitu ya. Ngapain? Ingat. Kang, tapi kan kajiannya tentang belajar move on. Benar nggak? Atau kalau kita jadi ingat, kita kira-kira bisa move on apa enggak? Artinya move on teh apa sih? Move itu apa artinya? Bergerak lagi maju kan? Bergerak lagi. Move on itu kan bergerak lagi. Lagi naik motor, kesenggol orang. Popolototan kan? Saring melotot. Naon melong? Boga panon. Sarua orang ge bersyukur atuh. Alhamdulillah. Mangga atuh, mangga barakallah. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Kan gitu ya? Enak kan kalau kayak gitu saling mendoakan. Kan gitu bener ngomongin fakta dua-duanya. Asik nggak? Tapi kan kalau diingat-ingat lagi mah, kenapa kamu lihat? Kamu kenapa? Tadi kamu kenapa? Nyari-nyari kesalahan kan? Dan kita pengen menang. Ada nggak orang yang mau kalah? Nggak ada sok. Ego kita nyuruh kita, kemudian alamiahnya ego kita nyuruh kita untuk menang atas argumen karena kita nggak boleh disalahkan. Kalau disalahkan kita akan rendah. Self esteem, harga diri kita akan rendah. Kalau harga diri kita rendah, kita sulit mencapai apapun yang bisa kita capai. Maka tubuh alamiahnya nyuruh kita buat berdebat. Butuh buat nyanggah gitu ya. Akang teteh pernah nggak? Akang teteh tahu nggak sholat itu penting? Tahu nggak sholat itu penting? Betul ya? Sadar bahwa sholat itu penting, betul ya? Tapi kalau disuruh sholat, kenapa kesel? Kenapa? Karena bukan datang dari kita, ya nggak sih? Karena disuruh dari orang lain, ya nggak? Aku mau sholat asal tong dititah, bener nggak sih? Aku mau belajar asal jangan disuruh. Sekalinya disuruh kita malah berbuat kebalikannya, ya nggak? Nggak mau. Kenapa? Ngelindungin harga diri. Tah alaminya kita tuh kayak gitu. Makanya kan yang enak tuh kayak gini ya. Teh udah sholat, kan gitu ya. Kang udah sholat? Kan enak ditanya. Oh belum. Oh mau kapan atuh kan gitu ya. Enak kalau ditanya mah bukan. Sholat. Iya tahu sabar. Kan enak ya, ngeyel mah enak. Kenapa? Ada ego yang sengaja pengen kita lindungi. Padahal orang lain yang ngasih tahu sholat bener nggak? Boleh nggak? Bagus kan? Tapi mau nggak mau, kita mah nggak mau. Kenapa? Karena alamiahnya kita butuh ngejaga harga diri. Gitu. Mengingat nggak bagus. Padahal kita butuh buat move on. Move on butuh ingatannya tidak terdistorsi. Tadi ingatannya bukan ke hal yang negatif, ya nggak? Betul ya? Sok, teteh akang akan bisa move on dari sebuah kejadian asalkan udah nggak ingat lagi keburukan. Ingatnya hal yang positif, baru kita bisa move on. Betul?
Kalau enggak akan mungkin move on. Gitu. Nah ini lucu nih, lucu banget. Kenapa lucu? Bodornya manusia pengen move on itu marah berusaha untuk melupakan. Berusaha. Padahal melupakan mah alamiah. Ya enggak? Akang teteh yang gagal nih ya, lagi ikut ulangan atau ujian, terus nilainya jelek. Ya, memang sengaja aku tuh nggak belajar dan lain-lain, terus nilainya jelek gitu ya. Terus kemudian aku tuh ingin melupakan, ingin move on menuju ke ujian-ujian dan pelajaran berikutnya, suka kayak gitu nggak? Akang teteh ada yang kuliah nggak? Ada yang kuliah? Aku sering banget nemu mahasiswa yang kayak gini. Tiap kali dapat hasil IP semester itu, mereka selalu bertekad semester depan harus lebih baik, betul nggak? Tapi kan kepotong libur, ya. Kepotong libur, pas mulai masih semangat tuh kontrak belajar, orientasi perkuliahan masih semangat. Pertemuan 2-3 baru mikir, aku kayaknya ngambil skip yang sekarang deh. Ngambil jatah bolos yang sekarang gitu ya. Sampai UTS, poho teh diajar, ojo-ojo uas Nah waktu itu cepat berlalu, IPK tetap jeblok betul ya. Terus tobat lagi, paham gak sampai sini? Yang kayak gini nih, yang kayak gitu tuh contoh gak move on. Kita selalu mengingat penyesalan-penyesalan, ya enggak? Penyesalan-penyesalan itu dilupakan apa enggak? Enggak, malah diapain? Diingat. Kita jadi ingat. Kita mencoba melupakan, kita malah mengingat. Liar, ya enggak sih? Bener enggak? Aku pengen jadi lebih baik. Pengen move on. Ini kata-katanya di sini ya, move on. Aku pengen move on. Maka aku berupaya melupakan. Padahal lupa itu alamiah. Karena diupayakan, jadi alami enggak? Semakin berusaha melupakan, malah makin jadi sengklek. Jadi nggak baik-baik aja kita teh. Ya, melupakan apapun tadi, melupakan hasil ujian, melupakan kesakitan, melupakan perlakuan buruk di jalan gitu ya. Piragi disalip atau meni kasuat-suat, meni neteli, neteli tahu nggak neteli? Grudge, nyimpen satu kemarahan, dan merasa berhak untuk membalaskan dendam itu namanya grudge. Versi bahasa Sundanya namanya neteli itu teh. Terus dibahas karena belum puas, karena ngerasa berhak untuk menyakiti orang lain dengan atas kejadian itu kan gitu ya. Kita disusul dipepet, ngegibeg kita teh motor teh. Dikejar itu mah dia harus merasakan hal yang sama seperti aku. Gibeg, padahal udah maju, iya gak sih? Iya kan sih? Iya gak sih? Kenapa sih harus melotot? Dan dia harus sadar bahwa dia telah mengganggu aku di jalan. Kenapa harus kayak gitu coba? Ya gara-gara ini. Ada pride yang gak sengaja kita jaga. Kita pikir pride itu membuat kita jadi lebih baik. Padahal enggak. Jadi mudah enggak move on? Nilai ujian jelek, apakah kita bisa move on? Enggak. Menyesali dulu kan. Ngerasa berhak menghukum diri dulu kan. Bego, ngejerutin kepala ke tembok. Ngejerutin kepala ke semua dart apa gitu ya, ngejodotin kepala ke domba, ke banteng, semua aja dijodotin kepala teh. Mulai nyakar-nyakar diri, nyilet-nyilet, gitu ya. Nah ini nih, dari sini nih muter. Makanya ternyata kita teh tidak usah melupakan apa-apa akan teteh sekalian. Tos, bobo. Udah bobo mah insya Allah. Tapi gini, kecuali hal itu masih nyentuh harga diri kita, masih melanggar harga diri kita akan terus-terusan mengingat dengan sengaja karena untuk melindungi diri kita. Paham ya sampai sini ya? Makanya melupakan mantan gampang nggak? Kalau tahu teorinya gampang, kenyataannya nggak bisa karena untuk melupakan ternyata harus diingatkan, gitu. Please Kang, ini yang konseling ke aku ya, bantu aku melupakan dia. Ya karena diupayakan, bakal lupa mual. Jadi malah jadi ingat. Nah itu ya bedanya antara alamiah dengan fitrah. Makanya kenapa sedekah itu yang baik adalah sampai di titik di mana coba? Tangan kanan ngasih, tangan kiri itu sama sekali nggak tahu kan gitu ya. Itu tuh kiasan. Bukan arti sebenarnya pas kita ini jadi kieu tah. Neleng itu neleng atuh. Enggak, itu tuh maksudnya apa? Ketika kita ngasih lupakan. Itu ya, paham ya? Maka kalau Agi mah punya contoh yang bagus banget tapi memang agak vulgar. Anggap ngasih atau memberikan kebaikan ke orang tuh seperti kita sedang buang air besar. Kan tidak pernah kita tanya, udah di mana tuh si eta teh? Ya enggak? Kan akang pernah nyari enggak?
Kira-kira geus aya di sungai mana Ciliwung gitu nya. Kan eueuh nu neangan da geuleuh bari ge, ya enggak? Nah, itu teh alamiahnya kita, Kang teh. Mestinya kebaikan pun begitu. Ini mah enggak kan? Keburukan menetap, kita ulang-ulang dalam pikiran. Nah, semakin mengulang pikiran, semakin membuat kita susah lupa gitu. Jadi nggak bisa move on, ya. Jadi nggak bisa ujuk-ujuk nyanyi jika di TikTok ya aku udah lupa, nggak bisa. Bisa tepugah-puguh juga gitu. Kalau ternyata ada harga diri yang dilanggar atau terlanggar di situ, maka kemudian sulit untuk membuat kita jadi lebih baik lagi. Makanya gini, akang teteh sekalian, kita perlu tahu apa yang harus kita ingat dan apa hubungannya sama harga diri kita. Makanya orang-orang yang kemudian tidak menghabiskan waktunya untuk mendekat dan mengingat Allah, akan selalu menyematkan harga dirinya itu pada dunia. Nah, hanya aku nggak dipuji, kenapa ya aku kalau salam nggak ada yang jawab, kenapa ya aku kalau ngomong nggak ada yang ngedengerin. Kalau menyematkannya pada dunia, nyeriweuh. Kenapa ya aku ngomong nggak ada yang diwaro, kok pas di sesi tanya jawab nggak ada yang nanya, bae we enak ya tinggal pamit pulang kan gitu ya. Mestinya mah udah we move on gitu kan ya. Apa yang susah move on? Ini ada hal-hal yang membuat kita ngerasa berhak. Padahal bisa jadi ya kita bukan siapa-siapa juga. Sampai sini aman ya? Kebayang? Jelas? Clear ya? Maka mudah tidak move on? Jawabannya tidak. Nah, yang aku ajak sekarang adalah bagaimana kemudian mengingat yang tepat. Di dalam psikologi, Akang Teteh ada 3 cara untuk mengingat ya. Ada 3 cara untuk mengingat. Atau ada 3 tipe mengingat. Yang pertama, ini semuanya namanya LTM ya. LTM, long term memory. Yang pertama, itu yang disebut dengan semantik. Semantik. Ya. Semantik itu kalau kita kemudian ngasih makna. Kalau kita memberikan makna atas sesuatu, maka kemudian kita akan lebih mudah mengingatnya, gitu ya. Makanya kalau kita cuma tilawah doang gitu ya, di bulan Ramadan ini tilawah aja. Cuma ngebacain, tanpa tahu maknanya, tanpa tahu artinya, akan sulit menghafalnya. Betul ya? Akan sulit mengingatnya. Contoh gini aja, kita nanti Akang Teteh ke kanan kirinya nanti kenalan misalkan ya. Kenalan, terus cuma tahu ngafal namanya sebagai simbol. Siapa namanya? Asep. Siapa namanya? Agus. Siapa namanya? Dewi, Ratna, misalnya gitu ya. Apal namanya tapi tidak memaknai. Oh, Ratna, kerudungnya bagus gitu ya. Oh, Asep, meni rapi dan bersih mukanya gitu ya. Itu kan dimaknai tuh. Namanya semantik tuh. Proses memaknai itu namanya gitu. Makanya setelah nanya siapa orangnya, tinggalnya di mana atau dari mana kan gitu ya. Kenapa? Kita ngasih label lain supaya aku tahu dan bisa mengingat kamu dengan khas kan gitu ya. Contoh sok Akang Teteh kalau ketemu orang di jalan terus tiba-tiba Kang Zen, aku inget wajahna saha ieu. Poho. Kang Zen inget aku enggak? Aku kemudian buru-buru nyari kategori ya enggak? Nyari kategorinya ini teman mana ya? Ini teman di Alatif kayaknya. Yang waktu di Alatif ya, iya alhamdulillah inget banget. Seneng banget dia diinget. Makasih ya Kang Sin udah inget aku, padahal cuma kajian di Alatif Hungkul atau di mana-mana kan gitu ya. Tapi ngasih makna itu membuat kita kuat untuk mengingat. Nah, ini harus kita upayakan. Maka kalau kita tahu apa yang penting atau enggak buat kita tahu mana yang harusnya kita kasih makna apa enggak, maka kita akan lebih mudah untuk move on. Itu ya, punten contoh kayak gini. Lagi jalan, terus tiba-tiba misalnya aku datang nih, naik motor kan nyimpen di belakang, jalan ke sini, ada orang papasan, kenapa orang ini nggak nyapa aku? Dia nggak kenal gitu, ini teh Dr. Zain Permana, SPC, MSI, S1, S2, S3 psikologi. Dia nggak kenal aku yang bakal ngisi di Alatif. Kok dia nggak senyum-senyum acan, dia nggak nyapa. Kebayang nggak sampai sini, kebayang ya? Itu ngasih makna bukan? Ngasih makna bukan? Ngasih makna, tapi positif apa negatif? Jadi move on nggak? Aku jadi hoream kan ngisi di sini juga ya. Kok aku nggak disambut gini di Alatif? Di masjid lain mah nyambut aku pakai rebana. Ya, waduh dan liwat cop gitu. Ini mana nih eueuh nyambut pisan. Walaupun karpetnya karpet merah, nah nih eueuh nyambut kan gitu ya. Itu memaknai bukan? Memaknai, tapi hati-hati Kang teh, memaknainya maknanya negatif. Kebayang ya? Mudah move on nggak? Enggak. Malah kemudian kita mengingat sesuatu yang mestinya alamiahnya dilupakan. Paham ya sampai sini ya? Kade, semantik kayak gitu, kenapa ya dia jutek sama aku?
Jangan-jangan aku berbuat kesalahan. Kenapa ya? Kenapa ya? Nah, itu teh lagi mencoba mencari makna. Maka set priorities. Set prioritas kita. Ari kita punya prioritas nggak dalam hidup? Kenapa ya makna yang dikasih itu suka buruk? Paham ya sampai sini ya? Aku belajar. Ketika belajar, kenapa dia mah kalau beres belajar teh nggak mau ngajak aku buat main, ngajak ngobrol. Kenapa? Nah sih begitu memaknai teh, ya nggak sih? Kenapa sih memaknainya teh? Oh, setelah belajar dia nggak mau ganggu aku supaya aku bisa rehat. Kenapa nggak kayak gitu? Coba memaknainya teh. Nah itu yang membuat kita susah move on, susah bertumbuh. Paham? Kebayang ya? Hati-hati, seolah-olah ini teh effort kita untuk bisa mengingat, tapi tidak ke fitrah. Paham? Jelas ya? Yang pertama apa? Semantik. Maka akang teteh sekalian, ini mah dari awal. Jadi gini, kalau aku memahaminya gini. Aku belajar dari para guru-guru ya, Prof. Hamdi Muluk, Prof. Malik Gismar ya, Prof. Kuncoro. Aku nanya ke beliau-beliau. Nanyanya kayak gini. Bagaimana caranya supaya kita mudah untuk mengingat sebuah materi pelajaran, apalagi kan aku orang psikologi ya, ilmu sosial banget. Jawabannya ya menarik nih, ada kalimat kayak gini. Belajarlah lewat takofah katanya. Takofah itu apa? Pelajari bagaimana cara mereka mendapatkan dan memproduksi ilmu. Jadi aku belajar bukan isi teorinya, tapi dari mana orang ini bisa menemukan teori itu. Kebayang ya? Kalau memaknai aja mah kita bisa inget nggak? Bisa, tapi capek. Dalam bahasa pedagogi atau pembelajaran, ini teh namanya strukturalis paradigmatik. Kita hafal cangkem mun orang Sunda mah. Makanya kenapa Quran mah isinya kisah, betul? Cerita, karena manusia lebih mudah belajar dari kisah. Manusia lebih mudah belajar dari cerita, dongeng yang beralur. Dengan dongeng yang beralur kita tahu tokoh utama siapa, tokoh pembantu siapa, bagaimana suasana psikologis tokohnya, apa yang terjadi dan kenapa muncul teori itu. Paham sampai sini jelas ya? Nah aku belajar dengan cara itu, maka semantik aku upayakan lewat storytelling, lewat cerita. Makanya aku mah apal nama tokoh-tokoh. Dan kalau akan teteh buka siroh, buka Quran serius aja. Surat Yusuf, Robi, ya abati, ini ro'aitu ahada asaro, kan gitu ya kata Nabi Yusuf teh. Bapak, duhai ayahku, aku bermimpi ada 11 bulan, 11 kan gitu cerita. Terus Nabi Ibrahim ketemu sama nanya sama Allah, Robi arini kaifatuhil mauta, kan gitu cerita. Kisahnya tuh cerita semua. Innallaha astofa Adama wa Nuhan wa ali Ibrahim wa ali Imron. Nahnu nakusu alaika, kan itu semua tuh kisah cerita. Ternyata memaknai itu supaya lebih positif, supaya lebih jelas, ternyata pemaknaan itu mesti menghadirkan cerita juga, kisah-kisah orang terdahulu. Ya, kalau Akang Teteh tahu kenapa Hamzah masuk Islam, apa peta dakwah utama Rasulullah di awal-awal, seperti apa kondisi Rasulullah. Tahu nggak Abdul Muthalib itu namanya dari mana? Kenapa namanya Abdul Muthalib? Padahal nama aslinya bukan Abdul Muthalib. Teteh tahu nggak? Nama asli Abdul Muthalib siapa? Kang? Tahu nggak nama Abdul Muthalib aslinya siapa? Nggak tahu? Nah kan kayak gitu ya. Kalaupun tahu jadi semantik, apal cangkem kan. Padahal kita pasti kasih nama. Rasulullah bapaknya siapa? Muhammad bin? Nggak tahu. Abdullah ya. Bin? Abdullah bin siapa? Abdul Muthalib bin? Terus tahu nggak ceritanya kayak gimana? Ada Hashim, ada Abdi Manaf, ada Kushoy. Itu teh masing-masing teh punya cerita yang amazing, powerful banget. Kenapa kemudian Rasul teh punya ya Allah ya Rabb. Tahu nggak Rasul pernah bilang kayak gini, sesungguhnya aku berada di antara dua orang di dalam satu garis keturunan yang dikurbankan. Karena Rasul merupakan keturunan Nabi Ismail yang dikurbankan, juga keturunannya Abdullah, bapaknya Rasulullah tuh pernah mau dikurbankan. Tahu nggak ceritanya kayak gimana? Nggak tahu? Tahu nggak cerita Abdullah itu pernah mau dikurbankan? Gara-gara Abdul Muthalib tuh berjanji, kalau aku menemukan dan bisa membuka kembali sumur Zam-Zam, akan aku sembelih, akan aku kurbankan anak yang paling aku sayangi. Ternyata nemu tuh sumur Zam-Zam, akhirnya dibawa Abdullah itu ke tengah Ka'bah, mau disembelih, yang lain bilang,
dia pun kesayangan kami, katanya gitu. Maka gantikanlah dengan 100 ekor unta. Yang disembelih apa? Unta. Maka Rasul bilang, aku sesungguhnya berada dalam satu generasi, satu garis generasi, di mana ada 2 orang yang dikurbankan. Seru tuh ceritanya tuh. Kenapa kok bisa dikurbankan? Ada apa? Tahu nggak di surat Al-Quraisy? Li'ila fi Quraisyin ila fihim rih latas syita, kan itu ya. Rihlah, orang Quraisy itu seneng ngapain? Kang teh? Rihlah, seneng jalan-jalan. Tapi keturunannya Rasul dari Kusoy ke Abdi Manaf, ke Hashim, ke Abdul Muthalib, ke Abdullah, ke Muhammad SAW, ternyata ada yang menetapnya gitu ya. Mereka memilih jadi kuncen Ka'bah, menetap. Itu teh ngaruh nanti ke kehidupan akang teteh loh. Aku kemarin sharing ya, kita teh suka lupa yang membuat kita galau, overthinking dan jadi people pleaser. Salah satunya adalah tidak pernah menseriusi kira-kira apa garis keturunan kita, apa privilege dan keahlian orang-orang di atas kita. Itu teh harusnya jadi muhasabah nih nanti selama akang teteh itikaf teh cari tahu. Ari aku teh bin siapa? Zain Permana bin siapa? Bin siapa? Nah si bin ini teh punya kelebihan apa? Diuji dalam hal apa? Diasuh oleh siapa? Dan mengapa seperti itu? Ngaruh. Jadi akang teteh akan paham dan tahu. Ini namanya semantik tuh. Mencoba memaknai. Akan jadi ingat kan gitu ya. Akang teteh tadi ingat nggak? Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib. Ingat nggak cerita? Enggak kan? Karena hafalannya strukturalis paradigmatik, bukan storytelling. Kalau storytelling mah tahu. Kusoi itu pertama kali orang di keluarga Rasul yang megang kunci Ka'bah. Kalau megang kunci berarti orang mau masuk, mau keluar, mau ziarah lewat siapa? Berarti harus punya keterampilan apa? Komunikasi kan minimalnya, atau nyambut tamu kan gitu ya, atau organizing ya enggak? Siapa duluan, siapa yang nanti belakangan, kan harus ngatur. Padahal orang Quraisy mah senang ngapain? Rihlah jalan-jalan. Ada skill baru enggak yang di-unlock di situ? Ada kan? Mulai nanti nurun ke anaknya, mulai nanti nurun lagi ke anaknya berinovasi. Jangan cuman buka jaga pintu doang dong. Tapi apa? Bikin tempat penginapan di sekitar Ka'bah, bener nggak? Bikin tempat makanan. Kalau orang yang capek mau mati, muter apa kan gurun. Kita bisa nyediain minuman, nyediain susu, nyediain kurma, nyediain tepung, makanan. Bisnis mulai jalan di situ tuh. Di siapa tuh? Hashim. Makanya Bani Hashim. Kenapa Hashim terkenal? Punya kabilah dagang, punya resource, punya orang-orang, punya tim. Jadi Bani. Seru ya. Tapi ternyata Hashim tuh disuruh tetap sama bapaknya, merantau kamu. Orang Quraisy tuh harus ngapain? Harus merantau ya, mungkin kayak orang Minang ya. Merantau kamu, cari yang jauh. Orang Sunda mah susah disuruh merantau ya. Oh sama mama we, orang Sunda mah kan mau bisa kemana-mana ya. Merantau. Hashim kemudian merantau baru nikah. Istri Hashim siapa namanya Akang Teteh? Tahu nggak istrinya Hashim? Istri Hashim alhamdulillahirabbil alamin bersin. Istrinya Hashim namanya Salma ya, yang namanya Salma berarti istri Hashim itu teh. Baru nikah, jalan-jalan, akhirnya Hashim meninggal tuh di Gaza. Beberapa riwayat beda pendapat, ada yang bilang Gaza, ada yang bilang Suriah, nggak pulang lagi ke Mekah, dicariin sama bapaknya kemana Hashim ini. Akhirnya dicari sama orang namanya Muthalib. Muthalib nyari nih, udah 8 tahun hilang, nggak pulang-pulang tuh. Semenjak berinovasi itu nggak pulang-pulang, dicari sama Muthalib, ketemu Salmanya, ternyata Salma udah punya anak dari Hashim itu, namanya Syaiba. Artinya apa? Orang berambut putih. Syaiba diajak sama Muthalib. Syaiba ini gara-gara diasuh sama Salma, act of service-nya bagus. Senang ngelayanin, luar biasa lah, sat-sat sigap. Pas nyampe ke Mekah, apapun yang dilakukan Muthalib dibantu sama Syaiba. Orang-orang di Mekah dan orang-orang Quraisy mikirnya itu budaknya Muthalib. Maka disebut siapa? Abdul Muthalib. Jadi siapakah Abdul Muthalib? Seru ya kalau tahu maknanya mah, paham sampai sini. Dan jadi ingat, oh ternyata gitu ceritanya teh. Makanya terkenalnya mah namanya Abdul Muthalib, bukan Saibah bin Hashim. Nah, gara-gara betah mulai ada di situ, Abdul Muthalib bikin inovasi lagi.
Bukan cuman bikin kabilah dagang, tempat penginapan, tempat menyedia makanan, tapi juga ngapain? Mau buka sumur air Zam-Zam. Pas buka sumur air Zam-Zam teh diketawain sama orang-orang Quraisy teh, gara-gara diketawain bersumpah Abdul Muthalib teh, kalau nanti aku nemu, demi Allah akan aku kurbankan anak kesayanganku. Nah, baru itu ceritanya yang tadi. Seru ya. Kang, teh hikmahnya apa di situ? Kita teh seringkali bete dan ngerasa nasib kita nggak bagus dibanding orang-orang yang punya privilege, ya nggak sih? Kenapa sih ya Allah dia mah kerjaannya bagus? Kenapa kok aku mah kayak gini miskin, nggak kayak dia? Kenapa aku susah? Coba cek keturunan kita punya kelebihan apa? Jangan-jangan kita yang ngeyel. Udah punya kelebihan A, turun-temurun diwariskan, ngeyel pengen jadi ASN, pengen masuk di IT, pengen jadi YouTuber, pengen jadi gamers. Udah jelas-jelas ada garis keturunan, sekalinya ngeyel kan keluar dari Mekah itu kan jadi wow, pada meninggal kan gitu ya. Abdullah juga gitu kan, bapaknya Rasul kan gitu, keluar dari Ka'bah meninggal. Paham ya? Kebayang ya? Namanya ngapain? Semantik. Belajar dengan cara mengingat ya. Yang kedua, yang ketiga masih butuh nggak? Nggak usah? Butuh? Ya, makanya belajarnya dengan cara itu ya. Makanya apa lah? Belum lagi nanti ngomongin soal psikologi. Orang yang pertama kali mendirikan psikologi adalah Wilhelm Wundt. Gara-gara apa coba? Gara-gara ilmu fisika yang begitu menguasai era zaman itu. Fisika bahasa Inggrisnya apa? Physics. Ya enggak? Orang selalu ngomongin sesuatu yang physical, yang ada bentuk fisiknya, tapi bagaimana dengan cinta? Bagaimana kehendak? Bagaimana soal rasa? Yang non fisikal kok nggak ada yang neliti sih? Maka Wilhelm Wundt neliti tuh. Itu belajar takofah dan semantiknya nggak memaknai cerita. Makanya orang-orang Quraisy zaman dulu makan bilangnya apa? Islam agama apa? Dongeng, ya nggak? Coba buka Quran, 60%, 70%-nya isinya apa? Dongeng, bohong, enggak, bukan. Makanya kalau nggak ngerti pedagogi, ya, ilmu tentang belajar, ilmu tentang pendidikan, kita tahu bahwa ternyata ngedongeng, bercerita atau storytelling itu pintu utama untuk kita paham sesuatu. Kita aja yang sok-sok belajar teh ngapalkeun, ya enggak? Latihan soal, enggak, storytelling. Akang teteh, aku pernah ngajar statistik dan aku begitu mencintai bagaimana statistik itu ditemukan. Di statistik itu ada namanya teori korelasi, teman-teman. Korelasi itu menghubungkan dua distribusi data, apakah mereka punya hubungan apa enggak. Tahu nggak siapa yang menemukan? Namanya Carl Pearson. Carl Pearson ini menemukan teori korelasi saat jatuh cinta. Simple, hukumnya simple. Dia bilang apa coba? Apakah ketika aku sendiri, cintaku akan sama besar ketika bersama-sama dengan dia? Kalau cintaku sedang sendiri sama besar ketika bareng-bareng sama dia, maka aku terkorelasi secara positif. Sok coba cek rumusnya. X min X bar, Y min Y bar, kan gitu ya. Rumus korelasi itu kayak gitu. Coba buka aja rumus korelasinya Carl Pearson. Itu teh indah banget kalau tahu apa ceritanya. Tapi kita mah nggak pernah tahu ceritanya, ngapalin rumusnya, bari jeung teu apal-apal kalau nggak pernah dipakai kan, gitu kan? Itulah cara belajar gitu ya. Makanya kalau baca Quran nikmati setiap kisahnya. Kita akan belajar banyak hal baru di situ. Ditambah sama tafsirnya, ditambah sama sirohnya. Maka belajar tata cara dan bisa mengingatnya ada yang kedua. Yang pertama semantik, yang kedua namanya prosedural. Prosedural itu belajar lewat urut-urutan cara. Kita mengingat sesuatu, bisa mudah mengingat sesuatu kalau kita tahu ada urut-urutan caranya gitu ya. Bagaimana cara ninyuh mie? You know ninyuh? When we try to boil the noodles, itu namanya ninyuh. Apain dulu? Kalau bikin mie, prosedurnya gimana dulu, Kang? Bikin mie gimana? Masak air dulu, apa beli dulu mie-nya? Ya beli dulu mie-nya tuh. Nah, masak air jadi mandi engke. Beli dulu mie-nya, terus ngapain? Masak air, terus gimana? Buka, itu ada prosedurnya ya, betul ya? Itu namanya prosedural memory. Kita pasti ingat sesuatu yang sudah terbiasa kita lakukan. Itu namanya prosedural. Tata cara sholat. Dulu sebelum bisa sholat, ngerti nggak? Kalau udah bisa makan
Teteh juga cepet sholatnya ya nggak sih? Allahu Akbar, Assalamualaikum, Assalamualaikum. Cepet ya nggak? Udah ahli mah jadi cepet. Sebelumnya mah kan enggak ya. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Kan ya kan dulu mah belum apa. Udah apa? Allahu Akbar. Alhamdulillah. Prosedural tuh. Makanya kalau kita pengen mengingat sesuatu, bangun dengan sebuah sistem atau tata cara. Yang tata cara itu jadi rutinitas, jadi habit yang kita ulang-ulang untuk pakai atau gunakan. Nah yang terakhir, yang ketiga namanya episodik, guys. Episodik. Kita akan mengingat, Akang Teteh semua, kita akan mengingat momen-momen yang penting dalam kehidupan kita. Momen kehilangan seseorang, ya, ada yang meninggal, momen keterkejutan yang luar biasa. Pokoknya emosi-emosi ekstrim lah. Sedih-sedih banget, marah-marah banget, pasti ingat dengan detail. Momen nanti wisuda, momen menikah, momen melahirkan, terus juga momen ada yang meninggal, momen pertama kali kerja, wah luar biasa. Makanya bayangin kalau di tiap episodik baik kehidupan seseorang ada kitanya, Masya Allah. Itu ya, bayangin ya kalau di tiap-tiap, jadi gini ya pernah aku, ini mah, aku bersyukur banget. Jadi gini, anak aku teh yang ketiga, si Zeno namanya, kalau lagi pipis teh suka sakit. Ada sesuatu nih, ini mohon maaf ya agak vulgar ya, ada sesuatu pasti di alat kelaminnya kan. Aku ulik-ulik ya, dengar tidak, bukan orang psikologi ya, bukan perkelaminan aku. Maka kemudian aku ajak ke dokter. Dan biasanya kalau disunatnya kan agak susah ya, disunatnya agak susah tuh, ini belum dihitan, memang belum disunat. Pas aku tuh udah lagi cemas banget, bingung, udah pasrah pisan dan susah nyari dokter hitan waktu saat itu teh. Datang ke dokter, nah kebetulan dokter itu bilang kayak gini, ini teh Kang Zen bukan? Iya. Beneran Kang Zen? Iya. Kang Zen mau apa ke sini? Ini mau merisain anak aku. Udah daftar belum ini nih? Udah, langsung aja ya. Bilang ke perawatnya, antriannya di skip gitu. Langsung aja ya. Iya, soalnya anak aku nangis terus gini-gini. Ya nggak apa-apa, soalnya yang lain mah cuman cek reguler, bukan penanganan, bukan tindakan. Jadi yuk dibawa, masuk. Nah, terus deh, Kang ini mah kayaknya ini gini-gini, nih aduh ada pelekatan, ini mah harus segera dihitan saat ini juga. Gimana? Oke, kalau gitu tolong urus-urus surat-suratnya gitu, udah aja. Terus, tapi Kang Zen nanti balik lagi ke sini ya. Siap, kataku tidak. Aku pokoknya mikirin anak aku ya. Balik lagi, nah sambil beraksi si dokter teh, sambil cerita, Kang Zen tahu nggak? Waktu aku lagi pendidikan dokter, entah kenapa aku tuh lagi galau-galaunya, masih ingat tuh tahun 2019 atau 20 gitu ya. Dia lagi galau-galaunya, naik motor pulang dari tempat prakteknya, tempat magangnya. Terus dia nyimpang ke masjid ini, sholat isya di sini, terus ikut kajian after work yang waktu itu aku lagi ngisi di situ. Aku tuh lagi down-downnya dan itu tuh udah niat tuh, kayaknya pulang mau ditabrakin, mau menabrakkan diri kemana, pokoknya pokoknya nggak mau lanjut hidup aja pokoknya. Terus Kang Zente di situ dengan bodornya menertawakan kehidupan dan semua teh nyentuh ke hati aku. Aku tuh jadi berubah. Aku tuh nggak begitu nyimak karena ngelihat si Kenji anak aku ya, gitu, rada palaur. Ini cerita ya, dia tuh cerita sambil meneteskan air mata terus kumaha mun eta Cipanor kadinya kan gitu ya. Apa karena serba salah lah pokoknya mah. Oh gitu ya Kang, oh gitu ya. Oh. Wah luar biasa, seru. Bayangin kalau kita ada di episode baik kehidupan seseorang. Terus dia nyebut-nyebut nama kita di setiap doanya. Masya Allah ya Rob. Ya. Aku gak sesoleh Akang dan Teteh. Tadi kan Akang Teteh mah sholatnya cepet, ya gak? Aku mah lama sholat kayak. Oh, kan Akang Teteh masuk. Aku mantep. Betapa expertnya Akang Teteh dalam soal sholat dan wirid. Ya. Maka kan siapa yang menjamin aku bakal masuk surga? Kan gak ada yang menjamin, ya enggak? Barangkali Akang Teteh duluan, iya kan? Dan langsung masuk surga kan gak tahu. Tapi nanti ada privilege Akang Teteh sekalian. Ada hadisnya. Ada privilege orang-orang yang masuk surga tuh berhak untuk mencari. Nah perbedaan riwayatnya mah di soal berapa jumlahnya ya. Ada yang bilang 14, ada yang bilang 70. Jadi ketika seseorang masuk surga itu, dia kemudian akan nyari orang. Loh, bukannya si fulan itu ahli surga? Kok aku tidak melihat dia ada di sini ya Allah gitu. Nanti Allah panggilkan. Coba kebayang kalau kita ada di episode orang.
Makanya jangan pilih-pilih tempat dan waktu ketika berbuat baik mah Kang. Jangan-jangan itu episode terbaik seseorang yang membuat dia mengingat kita dengan cara yang luar biasa. Kang Zen makasih banget ya. Aku ingat banget pas Kang Zen ngajarin aku soal ini, terus Kang Zen negur aku, terus ngehukum aku dengan hukuman yang berat. Kata mahasiswa alas ya, aing poho, anu mana eta. Tapi gara-gara itu aku jadi berubah, aku sono dia jadi pemimpin perusahaan bagus, sekarang lagi ke Jepang, terus dia lagi nawarin aku untuk bikin perusahaan di Jepang, coba bayangin. Entong, di surga weh. Di Jepang oke baik, ketangnya duniawi dan surgawi dapat. Kebayang ya, Kang, jangan pilih-pilih ketika berbuat baik, tapi jangan bodoh juga ketika berbuat baik. Gitu ya, paham ya? Kebayang ya? Ada ini nih, semantik, prosedural, dan episodik. Insya Allah, kalau ingat ini dengan prioritas yang tepat, maka kehidupan kita ada pada prioritas yang tepat. Maka udah nggak ngomong lagi, aku pengen move on, enggak. Kehidupanku adalah move on, iya nggak sih? Kalau malah tuh, Zen, mana tuh kayak apa sih? Aku lagi ngejar ini. Kamu ngapain ngajak-ngajak aku ke situ, kebayang nggak? Kan kita mah nggak gitu ya, overthinker, people pleaser kan nggak enakan. Iya ya gimana tuh, gimana tuh, enggak. Kita tahu siapa yang harus kita blok, siapa yang harus kita restrict, ya enggak? Siapa yang harus kita unfollow, kita udah tahu dari sekarang. Ini mah masih nggak enak, si iya ngajak itu. Udah waktunya kita move on, beneran move on. Tadi ngejar fitrah kita untuk apa? Untuk makin dekat sama Allah. Effortnya ya ini mau gak mau. Kang, belajar yang semantik, maknai. Ya kan aku tadi banyak storytellingnya kan. Tadi kisah anak aku disunat. Kan bisa jadi lebih lebay dari itu kan. Kalau ceritanya mah gak gitu kemarin kan ya. Tapi kan ada storytellingnya. Oh aku belajar apa dari situ kan lebih nerap. Nanti kan ditanya di rumah kajian tadi tentang apa. Jadi Kang Zen punya anak. Terus disunat. Poho soal episodiknya mah kan. Padahal kalau secara struktur kan cuma 3 ya bahasannya kan ya. Semantik, prosedural, episodik. Gitu akan terus kalian. Nah sekarang mari kita sesi tanya jawab ya. Kalau ada yang bertanya, kalau enggak kan enggak apa-apa ya, kita bisa rehat ya. Aku kembalikan ke Kang Riki dan Kang Gia ya. Mana Kang Riki dan Kang Gia? Ada? Nah, cek. enggak. Yuk. Langsung tanya jawab Kang Zen? Ya, langsung aja. Boleh, silakan Kang atau teteh silakan boleh diangkat tangannya yang mau bertanya atau mungkin mau curhat langsung ke Kang Zen nih. Langsung kita sikat. Sambil ngabuburit, boleh angkat tangannya. Teteh dulu, ladies first atau Kang ada? Angkat tangannya. Yang di atas aduh mic-nya kudu atas aku Yang di bawah dulu ya. Boleh dogen weh. Boleh, silakan Kang diperkenalkan namanya siapa, dari mana, langsung bertanya. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih Kang Zen atas pemaparan materinya dan cerita-cerita yang menghiburnya. Kang Zen izin nanya, berarti saya pernah dengar. Namanya siapa Kang? Oh iya maaf, nama saya Nabil Kang. Nabil, Kang Ya. Nabil. Saya pernah dengar bahwa kita nggak pernah bisa melupakan sesuatu secara apa ya istilahnya, secara benar-benar lupa gitu Kang. Jadi kalau misalnya kita lupa tuh pasti ada kayak semacam, kalau misalnya file mah dikecilin gitu Kang, si filenya itu sampai kecil banget. Jadi si file itu sebenarnya masih ada gitu. Nah kalau misalnya menurut Kang Zen itu gimana Kang gitu? Terima kasih Kang. Mantap Kang Nabil ya. Aku tampung dulu ya, habis ditampung nanti dibuang gitu. Wahaya atau ya, nuhun. Silahkan, mangga. Teteh nggak ada? Yang ada ya, mangga sok teh. Kang, Mang Riki. Nah. Sok teh. Mana? Oh, ganti mic dulu ya. Sambil nunggu mic langsung jawab aja kali ya. Kang Nabil. Cik. Oh, udah ada. Nah, udah ada. Nanti dulu weh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan Kang, saya Hani dari Subang. Izin bertanya. Masya Allah. Tentang lupa ya Kang. Saya pernah ya konsultasi lah, bisa dibilang tentang lupa karena pernah sehari beberapa bulan itu jadi pelupa. Sehari itu bisa puluhan kali lupa. Jadi waktu itu overthinkingnya takutnya demensia muda gitu ya. Oke. Nah cuma pas konsultasi itu katanya karena terlalu berusaha untuk melupakan sesuatu, akhirnya yang kejadian saat ini
ikut ke bawah lupa. Nah itu teh Seru ya. kenapa? Gitu. Itu teh gimana ya? Iya. Itu teh naon gitu ya? Iya. Terima Dahsyat. kasih Kang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap. Mang Riki mau yang di atas nggak? Atau yang di atas mau ke bawah? Boleh sambil jawab berarti ya Kang Zin. Oh sambil jawab ya, teh ya. Tapi aku sambil ke atas. Heeh. Teh tong kabur teh. Kang Nabil, tidak bisa melupakan sesuatu secara langsung, betul apa enggak? Betul. Asli. Ah, kira cili Kang Riki nggak percaya ya. Nih, kalau kita sudah memaknai sesuatu, Kang, kalau kita sudah memaknai sesuatu, maka makna-makna itu akan terbangun dengan sendirinya. Kalaupun mau melupakan, yang dilupakan adalah apa? Bisa nggak? Nggak bisa. Kita harus mengganti makna, itu ya. Punten, contoh, Kang Nabil bertemu seseorang. Ah, luar biasa seseorang ini. Katakanlah namanya siapa Kang Nabil? Wulan ya namanya, katakanlah namanya Wulan lah. Bukan nama sebenarnya ya, Wulan tong GR. Betul ci Wulan teh abdi. Tuh, ya. Kang Nabil punya makna, memaknai relasi dengan Wulan. Yaitu misalkan maknanya adalah, wah sepertinya Wulan ini tercipta dari planet yang lain. Terlahir ke bumi untuk orang-orang sepertiku. Kan gitu ya, misalkan gitu. Jangan-jangan Wulan ini adalah my someone special someday maybe. Kan gitu ya. Itu makna yang dibangun oleh Kang Nabil, betul kan? Betul ya. Nah, dengan pemaknaan seperti itu, maka hari-hari yang dijalani oleh Kang Nabil dengan Teh Wulan itu, episode-episode jadi bermakna juga. Ya, bahkan bukan orangnya, tapi tempat-tempat yang dilewati, masa-masa yang dilalui, aktivitas-aktivitas bersama, itu jadi teringat, terngiang-ngiang bersama. Lalu kemudian ternyata sesuatu terjadi. Ya, naudzubillah lah katakanlah Teh Wulan teh ternyata harus pindah, kabur dulu aja ke Qatar misalkan. Ya, atau ke Amerika gitu ya. Dan akhirnya beberapa purnama kayak film AADC 2 ya, gak ketemu aja. Nah, apakah bisa melupakan langsung? Bisa melupakan langsung nggak? Nggak bisa. Bagaimana cara melupakannya? Apakah menghapus ingatan ini? Salah. Yang harus dilakukan ngapain? Memaknai Wulan. Paham nggak maksudnya? Memaknai Wulan dan episode-episode dengan Wulan. Itu yang harus dilakukan. Nah, kebanyakan orang awam pengennya langsung melupakan seperti dihapus. Bisa mual? Mual. Semakin menghapus, semakin mengingat, semakin gitu. Betul, setuju. Bukan kata-kata siapa-siapa, memang rumusan atau mekanisme psikologisnya bakal seperti itu. Maka kalaupun pengen melupakan seseorang, jangan pengen lupa atau hilang, enggak. Tapi maknai hal yang baru, gitu ya. Makanya dalam teori psikologi mah ada istilah namanya social penetration. Ya, social penetration gini, ini orang asing, nih ini orang asing. Orang asing. Sebelum masuk ke ruangan ini, aku nggak tahu ada Akang dan Teteh, misalkan gitu ya. Karena masuk ruangan ini, aku bisa ngelihat, oh ini ya Zen Permana teh, ya Teteh dari Subang ya. Oh baru tahu ini teh Zen Permana, aku belum pernah tahu Zen Permana, misalkan kata Teh Hani teh. Asing tuh, gara-gara ketemu di ruangan ini, berubah tuh kita relasinya, bukan asing lagi. Tapi jadi apa? Jadi tahu. Ya enggak? Aku tahu ada orang namanya Hani, kan gitu ya. Paham sampai sini jelas ya? Tahu. Terus aku ngobrol, silakan Teh Hani ada yang mau ditanyain? Tanya. Kita jadi ngapain? Jadi kenal, geser tuh, betul ya? Kenal, interaksi, ngobrol. Jadi apa? Jadi teman. Interaksi lebih dalam nongkrong, jadi teman dekat. Ngasih informasi yang bersifat pribadi hanya untuk dia, nggak bisa dikasih tahu ke orang lain. Jadi sahabat. Kebayang sampai sini ya? Terus pertanyaannya gini, boleh nggak aku nggak sahabatan lagi sama dia? Boleh nggak? Ya boleh, kan tinggal digeser aja hubungannya. Boleh nggak asalnya sahabat jadi asing? Bisa nggak? Tapi nggak bisa se ekstrim itu. Pelan-pelan dari sahabat, balik mundurin dulu jadi teman. Kan gitu ya, kebayang sampai sini ya? Jadi boleh nggak ngeblok orang atau ngebatasin interaksi sama orang? Boleh. Apakah itu memutus silaturahim? Bukan. Memutus silaturahim menjadikan dia musuh. Nah itu nggak boleh. Kan Rasul bilang kayak gini, tolong kamu jangan dekat-dekat aku lagi dan jangan ada di sekitar aku lagi. Kepada siapa tuh? Kepada orang yang membunuh Hamzah, pamannya. Ya enggak? Nyeri hati ningali manena walaupun manena udah beriman, ya enggak? Tapi please tolong jangan dekat-dekat, ya bukan berarti aku musuh kamu, bukan. Kamu Islam, aku insya Allah bisa ngasih syafaat buat kamu. Tapi tolong selama aku masih ada di sini, aku nggak mau ngobrol sama kamu. Boleh nggak kayak gitu? Apakah itu mutus silaturahim? Bukan, lah tadinya asing, ya nggak sih?
Ya enggak? Dahulu ku mengenalmu paling, sekarang berubah jadi asing, kan boleh ya enggak? Digeser namanya social penetration. Tapi pemaknaan ini loh yang harus jalan kayak gitu Kang Nabil. Jadi nggak bisa ternyata ujug-ujug ya. Ternyata sesuatu itu ada proses gitu. Nah yang menarik tuh kemarin ya. Temen aku cerita tentang sahabatnya. Aku punya teman SMA. Dia kemudian pindah ke luar negeri bersahabatan sama sahabatnya. Tiba-tiba sahabatnya kata dia berubah. 15-16 tahun sahabatan terus jadi berubah sahabatnya teh. Dia sakit hati banget sampai sekarang suka nangis-nangis. Teman-teman yang barunya bilang kayak gini, udah aja lupakan dia, nggak bisa. Ada mekanisme psikologis yang nggak bisa tiba-tiba lupa gitu ya. Ada proses pemaknaan yang dalam. Makanya ketika siapa yang paling mungkin menyakiti kita adalah orang-orang yang paling kita cintai. Karena proses pemaknaan dalam, prosedural sudah terjadi, episodik sudah saling berbagi. Memang melupakannya tidak mudah, tapi kita maknai cara yang baru gitu ya. Kalau ngelewat tukang bakso, aduh inget dia, enggak. Lewat tukang bakso, inget Allah. Makanya yang paling enak mah mencintai seseorang siapapun apapun karena Allah. Enak kembaliin ke Allah itu enak banget. Kembaliin ke Allah itu enak banget. Ya Allah, engkau hadirkan dia menemani hariku, aku bahagia karena engkau ya Allah. Engkau ambil dia dariku, aku pun bahagia karenamu ya Allah. Kan gitu ya. Enak. Tapi gampang ngomong di bibir mah ya. Ya, kenyataannya makanya ada sharing hari ini. Gitu Kang. Ya, semoga bisa segera move on dari bulan Kang ya. Bismillah. Padahal mantunya narasina gitu ya. Teh Hani, teh luar biasa ya, pernah konsultasi dan sering lupa, disebut sebagai demensia muda, dikasih obat. Bukan ya, tapi dikasih obat, tetap dikasih obat ya. Nah Kang teh, semakin effort kita untuk melupakan, semakin mengingat. Mengingat itu akan memfokuskan perhatian. Fokus perhatian itu terjadi yang namanya nanti di dalam psikologi istilahnya namanya change blindness. Buta terhadap perubahan atau buta terhadap akses-akses di memori lain. Karena saking fokus untuk melupakan, jadi gini, saking fokus melupakan bulan pun ternyata Kang Nabil ya balik di kedinya. Ini mah cuman contoh aja. Fokus melupakan bulan, lupa di sekitar lain teh ada Raisa, Isyana, Pevita, lupa. Ada orang-orang itu teh lupa. Padahal dekat juga sama Kang Nabil teh. Tapi karena yang keinget mencoba melupakan dan fokusnya hanya ada di satu, otomatis terlupa semua. Memang enggak, demensia mah beda. Demensia mah ada hal-hal yang sifatnya neurotransmitter, fisikal, pasti pakai obat. Tapi kalau bukan, karena memang benar secara psikologis berusaha kuat melupakan sesuatu, itu terjadi change blindness namanya. Terlalu fokus di satu hal, jadi lupa hal-hal lain. Contoh kan kita fokus asik nih main game. Allah, udah maghrib, kita bukan cuma maghrib, udah takbiran. Takbiran juga bukan Idul Fitri, takbiran Idul Adha, alas ya yang gak skip seberapa lama. Nah itu contoh. Contoh namanya change blindness, terlalu fokus pada satu hal, atensi pikiran kita, akal kita, membuat kita terlupa sama hal-hal yang ada di sekitar. Ya, kecuali memang kita nggak bisa ngontrol, itu mah fisikal, harus pakai obat dan tiap kali minum obat reda, oh ya, jangan-jangan ada hal lain ya yang sifatnya fisikal atau biologis juga. Begitu kira-kira. Oke. Aman sudah Kang. Tadi aku ke atas tapi kabur tetehnya nggak ada. Oh, itu nggak ada dahan itu tinggal. Tuh kan teteh tadi di situ teh. Aku coba kesini dulu teh, ke pinggir dulu. Teh ke pinggir teh. Oh udah pindah. Oh itu beda lagi. Oh itu beda lagi. Oh sok itu turun dulu. Ini yang mau nanya ya dari atas. Emang Masya seru banget Allah. aku ada aktivitas fisik. Teteh dari langit Sudah kau bidadari si teteh di luhur Silakan teh. Kau bidadari cenah gitu. Teh, mangga siapa namanya teh? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Yusri. Kembar nggak teh sama Yusron gitu? Yusron nggak ya? Sok teh lanjut teh Yusri. Mau nanya nih, Kang. Jadi kalau saya pernah ada kisah yang apa ya? Di keluarga misalkan kebiasaan yang menurun gitu ya, diwariskan kebiasaan yang diwariskan ke generasi-generasi yang lain, yang kebiasaan itu teh jadi buat saya
menyimpan kecewa cukup lama dan dalam. Oke, bentar aku mau nangkap dulu. Jadi keluarga punya kebiasaan. Kebiasaan. Kebiasaan itu membuat aku kecewa dalam Kecewa dalam, marah gitu. terkait hal itu. Terkait Oke. hal itu. Tapi kebiasaannya memang turun temurun. Turun temurun. Oke. Kebiasaan apa kejadian? Kejadian mungkin ya. Kejadian ya. Tapi berkelanjutan gitu. Oh, Turun oke. temurun. Ya. Dari Oke, kakek oke. ke anak, dari anak ke cucu, Ke cucu. gitu. Ya. Eh, terus kalau misalkan ditanyakan gitu ya, Ya. ke keluarga tuh ditafik gitu ya, disangkanya aku yang terlalu berlebihan. Hmm. Jadi ada bahasa mungkin meskipun itu salah, tapi yang namanya orang tua Ya. ya gitulah. Betul. Tapi kan perasaan marah, emosi, Betul. kecewa dan lain-lain kan ternyata tidak selesai di sana gitu Betul, ya. Masya Allah. Betul. Yang akhirnya jatuhnya jadi sakit fisik, Apa karena- yang kerasa teh? Sesak Oh. gitu? asam lambung. Hmm. Yang sekarang tuh asam lambungnya tuh jadi nggak kuat duduk lama, nggak kuat berdiri lama, gampang lemes, gampang capek. Ya. Yang tadinya strong banget gitu, kuat naik gunung seminggu 2 kali juga dikejar Masya gitu. Allah. Sekarang itikaf aja harus kayak nyandar di tas. Oh gitu. Nah, itu- Oh, berarti baru-baru kejadiannya ya? Karena tahu sekarang mah udah dewasa mah tahu kejadian itu teh. Iya. Gitu. Nah, bagaimana gitu, apa ya, menyelesaikannya. Betul. Kalau tidak bisa diselesaikan dari atas, mungkin dari Diri sendiri. diri sendiri Betul. gitu ya. Kalau dulu masih sering menyalahkan, salah. Betul. Kalau sekarang lebih ke, ya bagaimana sayanya gitu. Betul. Masya Allah, luar biasa. Seru. Begitu. Makasih Teh Yusri ya. Iya, sama-sama. Dahsyat. Teh yang di atas udah turun tadi Teh? Oh udah ya, ya Yang mangga. dari sok atas masuk. tadi. Oke. Ya. Ih. Jangan ada yang angkat tangan lagi di atas ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Perkenalkan saya hamba Allah dari Sumedang. Yang ingin Hamba saya Allah tanyakan Sumedang. terkait dengan tema sekarang move on itu adalah berdasarkan pengalaman saya pribadi, seseorang kan punya negativity bias, Ya. di mana itu membuat kita memiliki persepsi yang berbeda terhadap suatu hal. Yes. Ketika kita mengalami pengalaman buruk ataupun trauma di masa kecil ataupun di masa hidupnya sekarang, itu menjadikan suatu hal yang membekas dalam subconscious mind, alam bawah sadar kita. Sehingga ketika ada trigger suatu kejadian, kemudian itu mempersepsikan bahwa kalau kejadian ini seperti ini terulang kembali, maka akan saya lakukan A, B, C, dan D. Sehingga respon tubuh saya itu ketika ada kejadian seperti itu adalah overwhelm dengan kondisi tersebut, dan juga overthinking dan anxiety-nya muncul ketika trigger itu datang. Dan kata teman saya, ini harus adanya cognitive behavior change ketika persepsi itu skenario yang telah lalu itu datang kembali di saat sekarang. Betul. Dan itu agak sulit bagi saya untuk mengubah change behaviornya. Betul. Dan itu bagaimana ya? Soalnya saya kayak strugglingnya itu mengubah negativity bias yang pernah saya alami ketika dibawa ke sekarang, padahal orangnya berbeda ataupun kejadiannya berbeda, sehingga itu kayak otomatis body respon saya itu overwhelm, dan saya agak sulit menghadapi situasi seperti itu. Dan baiknya seperti apa ya? Sehingga merubah subconscious mind saya menjadi saat ini. Siap, mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Aku kayak lagi diuji tesis ya, seru. Mantap. Relasi antara pengalaman masa lalu, negativity bias, dan subconscious mind terhadap cognitive behavior. Mantap. Hatur nuhun Teh Sumedang ya, luar biasa. Supaya kita sama-sama tahu bahwa Teteh dari Sumedang kan gitu.
Teh Yusri pernah ada kisah, aku cerita yang tadi ya. Aku belajar dari kisahnya, itu kan diceritain di awal. Di awal kalau kita baca Sirah Saifur Rahman Al-Mubarakfuri kan diceritain tentang Kusoy, Abdi Manaf, Hashim, ke Abdul Muthalib dan lain-lain. Pelajaran yang aku dapat salah satunya adalah dari hasil penelitian. Ternyata sifat dan karakter itu nurun dari ayah. Kang, Teh, kalau pengen punya anak berkepribadian, karakter, lihat bibit bebet bobot dari siapa? Suami. Tapi supaya anak kita memunculkan karakter terbaik dari si ayahnya, harus punya seorang perempuan yang bisa ngedevelop dengan baik. Paham ya? Jadi yang harus punya pendidikan yang bagus siapa? Laki-laki apa perempuan? Kalau dari sementara kesimpulan itu ya mestinya dua-duanya kan ya, sama-sama bagus. Tapi tumbuh atau enggaknya karakter itu optimal ternyata di-encourage sama para wanita-wanitanya, perempuan-perempuan. Nabi Ismail keren, enggak diasuh sama Nabi Ibrahim. Tapi ditempel, dididik betul-betul luar biasa sama sosok Ibunda Hajar yang luar biasa. Ya, tadi Syaibah alias Abdul Muthalib dididik luar biasa sama Salma. Padahal sama Hasim nggak pernah ketemu. Ya, Maryam jadi wanita luar biasa, keren, direkam dalam Quran. Apakah diasuh sama Imron? Enggak. Ketika hamil Imron meninggal, hamil 6 bulan Imron meninggal. Kebayang ya? Tapi sifat karakternya dari laki-laki, kebayangin ya? Tapi developmentalnya dari ibu. Makanya nggak boleh perempuan nggak sekolah tinggi. Kesel aku kalau ada yang bilang, perempuan mah nggak usah sekolah tinggi-tinggi. Kebalik. Justru yang harus punya integritas di lapangan dan jadi contoh laki-laki. Laki-laki nggak bisa diandelin kan omongannya kan gitu ya sekarang mah ya. Perempuan nggak tinggi pendidikannya, atau teklop atau gimana mau terang. Zimbabwe dan Uganda dan Guyana teh. Indonesia mah terang lah ya, hebat ya Indonesia mah. Terbaik lah, udah nggak bisa diapa-apain lagi itu mah Indonesia mah, hebat luar biasa. Nah, cara mendeteksinya Teh Yusri adalah tadi, salah satunya adalah ngecek keturunan kita. Aku belajar banget dari situ bahwa Rasul itu diajarkan dan disiapkan bukan ketika beliau lahir aja, tapi mulai dari kisah Kusoy sampai Abdi Manaf sampai Hashim itu tuh udah disiapkan si genetiknya, paham nggak sampai sini? Betul ya? Makanya ketika orang kafir Quraisy ngomong di surat Al-Furqan, Rasul macam apa ini? Malihada bi Rasulim. Rasul macam apa ini? Jalan di pasar-pasar ya enggak? Karena pikirannya orang Quraisy itu adalah kalaupun datang utusan Tuhan mestinya datang pakai sayap, ya enggak? Punya kekuatan sihir. Kan gitu mestinya. Bayangannya kayak kita punya bayangan superhero aja. Enggak. Rasul datang ke pasar-pasar, ngobrol, tidur, makan mirip sama kita. Uswatun hasanah. Mirip sama kita dan sama. Kebayang sampai sini ya, paham ya? Itu dulu bentar. Ternyata garis keturunan itu pun ngasih sesuatu, kelebihan atau privilege secara kompetensi atau skill dan juga ujiannya Teh. Jadi enggak semuanya yang nurun tuh kelebihan, plus sama ujian. Punten. Ini kalau aku menelusuri diri aku dan leluhur aku, bapak aku, kakek buyut, sama punya karisma berbicara di depan umum. Sama punya skill itu. Makanya aku effortless nih public speaking. Iya enggak? Ngabodor teh gampang, tinggal diajar punchline seetik weh. Jadi kan bodor, serius doi, dibuat sedih bisa, bodor. Udah punya privilege. Kalau Akang Teteh enggak punya itu, apalagi leluhurnya intopret semua misalkan ya. Ya jangan itu, berarti memang di balik layar. Ngelakuin apa? Itu yang harus diulik, betul ya? Tapi bukan cuma kelebihannya yang dikasih, tapi juga apa? Ujiannya, Teh. Coba lihat, kakek buyut ujiannya apa? Aduh, sama kan gitu ya. Terus kakek ujiannya apa? Aduh, sama. Nah, itu yang harus diputus. Bagaimana cara mutusnya? Ya nggak bisa nanya leluhur. Betul? Tapi apa yang belum dicoba? Kalau ditanya, makanya kan gini, makanya nanti kalau lagi lebaran, kumpul keluarga, itulah saat yang tepat untuk nanya, aku teh keluarga siapa? Bagaimana cara ibu aku mendidik anaknya? Siapa yang paling sukses di keluarga besar kita? Bagaimana cara ibunya mendidik anaknya sehingga sesukses itu? Kebayang nggak sampai sini? Development apa, kurikulum apa yang dipakai sama si emaknya sehingga kayak gitu? Makanya teteh ketika ngecek calon suami, cek keluarganya, bisa nggak aku ngedevelop orang ini? Anak-anak aku bisa nggak ngedevelop dengan bantuan si suami ini? Paham nggak sampai sini? Ya nggak? Bukan, dia ganteng, jungkok banget. Kamu kalau lagi angle kanan kayak Jeffrey Nicole,
pret. Itu gitu teh. Dari situ ya, paham ya? Maka tiap garis keturunan itu nanti ada ujiannya. Nah ujiannya yang gak pernah kita tackle kan, kita mah ngebangga-banggain garis keturunan yang positifnya. Tapi apa yang negatifnya, apa ujiannya, apa tantangannya, dan bagaimana cara mereka selama ini mengatasinya, apa yang belum dilakukan. Nah kita berinovasi di situ. Makanya kalau kita lihat sirah sejarahnya, mah nggak cekra. Saifur Rahman Al-Mubarakfuri, Kusoy, cuman megang kunci. Nerima orang masuk keluar ziarah kayak gitu kan. Hashim bikin penginapannya sama tempat makannya. Berinovasi enggak? Hal itu belum pernah dilakukan. Itu ya. Abdul Muthalib bikin hal yang lain. Bikin sumur Zam-Zam. Bikin peradaban di situ. Makanya ketika Abraha mau nyerang, Abdul Muthalib cuek, udah yakin, ini mah rumah Allah. Aku mah cuman ngelola area sekitarnya. Itu mah rumah Allah. Robah hadal bait kan di surat Al-Quraisy. Itu mah rumah Allah. Silakan kalau berani nyerang mah serang aja. Pakai pasukan gajah. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil, nyerang. Kan udah cuek. Abdul Muthalib ngapain? Gak ngapa-ngapain kan? Orang itu rumah Allah, ya enggak? Kalau kamu mau ngehancurkan, urusannya sama Allah kan gitu ya. Kalau kamu ngancurkan yang sekitarnya, urusannya sama aku. Kata Abdul Muthalib kan kayak gitu. Tapi berinovasi juga. Sampai datang di sisi nanti Rasulullah. Rasulullah punya privilege nanti ya ketika kemudian memindahkan batu Hajar Aswad. Ada tuh kisahnya di situ. Seru itu teh. Makanya belajar teh di sini nih. Tapi artinya apa? Apa inovasi yang bisa dilakukan? Jangan sampai teteh malah apatis sama keluarga. Akang-akang juga ya. Kan gitu ya. Keluarga aku mah hayo we tiap itu teh nanya kapan nikah, kapan lulus, kapan KBW kapan. Kita jadi malas kumpul keluarga, enggak sekarang mah. Yuk lebaran datangi keluarga besar, cari siapa aja orang sukses, apa yang mereka lakukan, privilege apa yang dipakai, pendidikan apa yang dipakai sama orang tuanya, sama emaknya terutama, approach apa yang dipakai, aku mau duplikasi itu. Paham? Kebayang? Jangan malah menjauh sama keluarga. Makanya kenapa kita tidak terang-terang menuju gelap wae? Kenapa coba? Gara-gara apa? Kita disengaja diputus dari generasi leluhur yang luar biasa barangkali, betul? Ya enggak? Kan kita terputus, kita jadi suka modern family-nya ala barat di Netflix, ya enggak? Kita ngelihat kan kayak gitu, kita ngelihat sosok-sosok yang bukan yang diajarkan oleh para leluhur kita. Padahal kisahnya luar biasa banget, Bani Hashim, Bani Muthalib, keren-keren, seru-seru kisahnya. Nah itu teh yang harus diulik. Jadi jangan sampai apatis dan aku benci sama perilaku mereka, kejadian dalam hidup aku, kebiasaan yang mereka lakukan. Ya putus. Cari orang yang berhasil di keluarga itu. Kalau nggak ada, oh ya nak. Makanya aku di Sintesa Wellness ya di kantor aku ngejadiin tahun ini tuh tagline-nya itu teh. Tanya ya teman-teman aku di Sintesa Wellness ya, tim aku di Sintesa Wellness, aku bilang gini. Pokoknya tahun ini tagline kita adalah the first in the family who. Orang yang pertama di keluarga yang ngapain? Orang yang pertama di keluarga yang ngapain? Kalau tahun kemarin kan 2 tahun lalu tagline kita adalah make it happen. Apapun yang kita inginkan, yuk make it happen. Tahun kemarin the journey to influence. Yuk kita ajak orang lain melakukan sesuatu, yuk kita pengaruhi orang lain buat sesuatu. Kalau tahun ini, yuk kita be the first in the family, jadilah orang pertama yang, nah Teh Yusri, itu tantangan Teh Yusri. Jadi orang pertama di keluarga yang ngapain? Maka Teteh akan jadi tonggak sejarah orang baru tadi, kayak Hashimnya, yang bikin jenit teh, oh iya mah keturunan Bani Yusri. Aku juga gitu, sama keluarga besar, oh palingan iya mah mirip pisan anaknya Jane Permana. Jane Permana, ini masih Jane Permana banget. Keluarga besar teh ngelihat ini teh, oh psikologis banget, sangat mencintai Palestina, kan gitu ya. Anak aku tuh yang kedua kan, kalau keluarga besar lagi ngumpul, pada nanya teh ke anak aku yang kedua masih kelas 2 SD, Bang ini boykot gak? Oh ya terafiliasi, gak bilang boykot, tapi dia bilangnya keren, bagus bahasanya, terafiliasi. Bukan berarti nyuruh gak boleh, tapi terafiliasi. Silahkan mau pakai mau enggak, itu kan pilihan Anda, itu tapi terafiliasi gitu, udah bisa ngerti tuh. Aku juga nanya ke si abang tuh, Bang Gindi. Bang Gin, kalau minum ini aman gak? Terafiliasi Pak, berarti gimana? Mendingan jangan, subhat. Kelas 2 SD. Ya kan, saya emaknya gimana ngedidiknya kan, bapaknya makan kia kabur-kaburan kemana-mana kan gitu ya. Tapi sifat karakternya dari bapak. Nah, yang kayak gitu itu penting Teh Yusri ya. Yuk, be the first in the family who ngapain. Mudah-mudahan diperjodohkan sama orang yang sifat dan karakternya kuat ya, pemecah kebuntuan itu semua gitu. Nah ini ke pertanyaan soal tesis nih ya. Luar biasa.
negativity bias aku jelaskan dengan ringan di pertemuan yang awal banget kita soal ingatan dengan pengalaman ya. Kisah aku makan nasi goreng masih ada di YouTube ya, bisa dicek ya di Masjid Al-Latif atau di Zen Permana juga ada. Gini, Akang Teteh sekalian ya. Negativity bias itu gimana? Kita mengalami kejadian yang kita ingat hal negatifnya. Padahal bisa jadi perilakunya perilaku positif. Akhirnya apa? Akhirnya itu berpengaruh dengan cara kita merespon kejadian-kejadian lain setelahnya. Aku ulangi ya. Kita punya kejadian, kita mempersepsi kejadian itu negatif dan kita ngerasa perlu ngelindungin diri kita. Maka tiap kali ada kejadian baru yang dirasa mirip atau malah memicu kejadian itu, kita kemudian cenderung menghindar dari kejadian itu. Paham ya? Menariknya, hal ini teh ngaruh di masa depan, di masa dewasa sekarang. Nah di Teteh Sumedang yang sekarang itu udah dewasa tuh kan ya. Terjadi di kejadian sekarang, fenomena psikologisnya namanya life trap atau jebakan kehidupan. Yang kita bisa cari adalah bukan cari masa kecilnya kayak gimana, salah, jangan. Yang harus kita ulik adalah, yuk kita cek selama hidup ini sampai sekarang, ada nggak kejadian kehidupan yang berulang, yang aku teh malah bukannya selesai, tapi tidak teratasi, malah flight atau kabur atau lari. Contoh kayak gini, pas SD, aku punya sahabat, tiba-tiba berantem, jadi musuhan, dia ngejelek-jelekin. Alhamdulillah kita berpisah pas SMP, kebayang ya? Pas SMP akhirnya aku nemu orang baru, aku berpisah dari teman SD, aku lupa teman SD itu, kita jadi sahabat, ada selisih paham, berantem, kita jadi musuh, akhirnya kita SMA. Nah itu namanya life trap tuh. Ulang kejadian yang sama, tapi tidak pernah nemu resolusi dari kejadian itu, paham gak? Dan kita biarin aja lah, udah lewat itu mah udah SD gitu ya. Udah lewat, nah nanti berulang pas kapan? Akang Teteh sekalian, pas masa kerja. Itu mah pasti rutin terjadi. Jadi kalau SMA, SD, SMP, SMA mah per 3 tahun tuh kejadian itu berulang. Pas Akang Teteh kerja mah, itu akan berulangnya tuh tiap ganti divisi, tiap tahun, selalu ada ketemu orang yang kayak gitu. Makanya pas aku lagi, itu tuh aku temukan ketika aku handling corporate, neliti di corporate, terus di corporate lagi ada bahasa kayak gini, hindari toxic people katanya. Pas aku ulik dan teliti sama sekali nggak ada toxic people. Yang ada adalah orang-orang dengan luka di masa lalu yang tidak terselesaikan dengan pola kehidupannya, yang tiap kali ketemu permasalahan yang sama, alih-alih menyelesaikannya, dia kabur dan lari membiarkan seperti yang sudah-sudah terjadi. Terapinya seperti apa? Ya terapinya itu hadapi. Tiap kali punya kejadian, jangan kabur, jangan lari, beresin sama temennya. Kenapa sih kita harus musuhan? Kenapa sih kita harus berselisih paham? Ya nggak sih? Aku nggak mau lari dari kamu. Aku mau temenan, kalaupun baik-baik aja. Nggak ngomongin kita di belakang, aku di belakang, kamu di belakang, nggak jadi musuhan. Ayo kita beresin gimana caranya. Nah, mestinya itu yang dilakukan. Jadi tanpa ada terapi kognitif, terapi apa-apa. Nah kalau itu mah terapi yang untuk ngulik si masa lalunya. Riwe. Aku mah tipe orang yang mazhabnya itu kalau itu tidak disadari, kan tadi tetehnya bilang namanya subconscious ya. Subconscious itu di bawah kesadaran. Kalau di bawah kesadaran sadar nggak? Enggak ya. Jangan ngacak-ngacak itu. Ngacak-ngacak itu akan ngacak-ngacak ke banyak hal. Makanya Akang Teteh jangan mau dihipnotis. Hipnoterapi untuk membuat kita menghindar dari rokok. Mending sadar, lepas dari rokoknya, jangan dihipnotis, ya enggak sih? Benar enggak? Hipnotis aku supaya aku bisa melupakanmu. Enggak, mending dengan sadar melupakanmu ya, kebayang enggak? Supaya kita punya kendali. Hijrahnya beneran, faman kana hijratuhu billahi wa rasulihi, kan gitu ya. Bukan hijrah karena hipnotis. Jangan biarkan kita diacak-acak subconscious atau unconsciousnya. Nah aku mah orang psikologi yang mazhabnya enggak mau struktur subconscious sama conscious kita tuh diacak-acak. Mending struktur kesadaran kita yang kita benerin supaya kebangun nanti ke akar-akarnya jadi lebih baik. Kenapa coba? Subconscious sama unconscious itu yang tadi jadi kode genetik. Kalau tadi pertanyaannya Teh Yusri, itu yang akan diwariskan. Akang Teteh banyak denial, banyak ngeyel, banyak nyangkal, kabur tiap kali ada masalah, ngeskip kalau ada kejadian, nurun ke barudak. Kentaranya di generasi ketiga. Jadi anak mah enggak, incu juga gitu. Wajar anak kita nanti nyalahin Akang dan Teteh. Dah Ninina juga gitu. Akina juga gitu ya. Ini yang harus kita waspadai dari sekarang. Makanya
kajian tiap malam minggu di Al-Latif teh ngajak kita untuk Al-Latif, memang melembutkan hati-hati kita dari peristiwa-peristiwa yang kita anggap sepele. Kan ada penting mah dakwah, lu penting mah dagang, entrepreneur, ya enggak? Tapi kalau sengklek mah mau bisa nanaon, ya. Entrepreneur, juara, hafiz Quran, tapi perilaku kesehariannya bikin orang trauma, bikin masyarakat trauma, kan liur. Ya, maka yuk mari kita sama-sama benahi diri kita ya dengan Allahumma lakasumtu, silam aja. Gitu. Masih ada waktu ya? Mau lagi Kang Niki? Mangga atuh, kalau boleh silakan. Cek, boleh silakan, masih ada Tuh, Teteh waktu. udah ngangkat tangan tuh. Teh, boleh silakan. Aku sengaja catat ya namanya pertanyaannya supaya suatu saat nanti aku bisa ceritain. Ada orang dulu ya di kajian namanya Teh Yusri gitu. Kalau gitu saya nggak mau nyebut nama tuh. Sok siapa Teh? Hamba Allah. Iya, saya dari Antapani mau bertanya. Jadi kan kalau saya tuh sebenarnya nyambung sama yang tadi sih, yang tadi dijelasin jangan acak-acak subconscious, apa sih yang alam bawah sadar itu ya, jangan dengan hipnoterapi. Jadi kan sebenarnya saya tuh sebelumnya udah pernah didiagnosa salah satu mental illness lah ya sama psikiater. Terus sempat konsultasi sama psikolog juga. Sepertinya terapi yang dibutuhkan adalah hipnoterapi gitu. Memang ya kondisi mental saya itu adalah saya didiagnosa bipolar tipe 2. Nah, yang saya rasakan itu agak lumayan beratnya kalau misalnya nggak bisa ngontrol emosinya ketika sama anak. Jadi kadang bisa sampai jadi gampang ke-trigger gitu kalau misalnya anak kayak gimana teh gitu, bisa sampai bisa sampai parah lah, kadang sadar kadang nggak sadar ngelakuinnya gitu. Jadi kayak ada kekerasan lah ke anak. Nah, tapi obat masih berarti sekarang? Nah itu enggak Kang, soalnya kadang suka males minum obatnya karena efeknya linglung. Ya kadang linglung banget, atau kayak misal saya kan biasanya saya ngerasa butuh obat tuh ketika saya lagi semangat banget ngelakuin banyak hal. Nah tapi ketika minum obatnya jadi benar-benar jadi ngeblank, jadi nggak bisa ngapa-ngapain, makanya jadi kadang saya suka males minum obatnya. Nah sebenarnya baiknya memang maksudnya apakah memang kalau udah didiagnosa seperti itu memang harus minum obat, atau sebenarnya ada yang bisa dilakukan gitu selain hipnoterapi atau selain obat? Tadi berapa? Stage 2 ya? Iya. Aku belum banyak baca. Kalau masih stage awal mah masih nggak usah. Tapi tergantung obatnya. Obatnya ada berapa jenis? 2 apa 3? Satu jenis obat? 2. 2 jenis. Itu yang pernah dikasih, iya. Oke, penenang, depresi gitu ya? Kenapa? Obat vertigo enggak? Penenang aja? Penenang sama buat tidur. Karena biasanya kalau lagi kayak gini tuh fasenya benar-benar tidur teh ya udah bisa cuma 5 menit dalam 1 hari. Bisa terus beraktivitas, tidur cuma 5 menit gitu. Oh iya benar ya. Luar biasa. Ya makanya masih butuh obat secara bertahap itu mah turunnya. Jadi kalaupun mau justru aku mah nggak ke siapapun tidak menganjurkan untuk melakukan hipnoterapi ya, Kang. Jadi itu kesadaran nih. Kesadaran. Kita sadar ya. Awareness tuh sadar saat ini. Sadar terus-terusan namanya consciousness. Paham ya sampai sini ya? Aku lagi sadar, aku sadar banget ada di sini sekarang. Terus ngalamun. Tadi kehilangan kesadaran itu teh. Kebayang ya? Tapi kalau terus-terusan sadar namanya consciousness. Capek kan? Conscious terus kan ya? Makanya ada subconscious. Gitu. Ya, makanya kenapa naik motor ada ngalamunnya, ya enggak? Kalau sadar terus tuh capek yuk. Capek pisan asli kan ada ngelamunnya ya. Top bari nyanyi tadinya kan gitu bari naik motor teh. Kan gitu ya, betul kan? Nah enak tuh ada subconscious. Nah nanti ada hal-hal yang sengaja dipendam lama, ditekan lama masuk ke sini. Ini teh biasanya akan bersih kalau ini teh well organized sebetulnya. Kalau ini well organized, ego istilahnya. Ego, rasa kepemilikan, rasa kendalinya bagus. Apa yang terjadi? Ini teh akan beres nih. Si unconscious teh. Mau tiba-tiba mencelang muncul ke dia. Moal. Contoh, ada nggak? Aku punya klien yang takut banget sama kupu-kupu. Pas ada lagu Wahai Cinta Beri Pertanda, dengar kupu-kupu yang bicara ngejerit dia teh. Dia punya kendali nggak atas hal itu? Nggak punya, karena ke-trigger nih ini nih, jebret. Yang perlu aku sarankan ke Teteh Antapani adalah apa coba?
menghindari situasi-situasi yang men-trigger. Makanya well organized, organisasikan supaya tidak ada trigger. Pun juga ada trigger, ininya udah keburu bersih gitu. Obat itu ya pengalihan dulu kan supaya enggak jadi mania. Tahu bipolar tahu nggak? Polar itu kan artinya kutub, bi itu 2. Jadi kalau bibi berapa? 4 kan? Kan bi 2. Bibi berarti 4. Ya, bipolar teh jadi kutub. Kutubnya terbagi 2. Ekstrim, maniak. Maniak teh energinya tinggi berlebih tuh, tidur cuma 5 menit ya selama 1 bulan apa 1 hari? 1 hari. Atau kebalikannya, manik atau depresif. Depresif teh apa? Kehilangan daya, hilang baterai, habis baterai. Jadi tiba-tiba lulus weh. Apal gebog jauh. Nggak bisa diapa-apain, nambah gue juga gebog jauh. Gitu. Nah, justru yang harus dihindari adalah trigger-trigger. Evaluasi dengan sadar, aku ke-trigger atas kejadian mekanisme apa gitu teh. Itu yang diulik tuh. Ke-trigger apa, dieksperimenkan. Parah enggak nanti efeknya, bagus enggak, nah kayak gitu. Nah biasanya nanti lama-lama efek obat itu akan menurun dosisnya sebetulnya gitu. Makanya memang biasanya kalau udah diagnosa psikiater, biasanya sering di-refer juga ke psikolog buat dipadukan 2 intervensi ya. Intervensi psikologisnya, intervensi obat. Tapi memang benar kalau obat tanda ngaruh ngeganggu keseharian mah di stop dulu, tapi ininya harus jadi pola. Kenapa sholat itu inna sholata tanha anil fahsa iwal munkar. Bukan maksa kita buat sholat, tapi buat well organized si ego teh. Ada waktu jeda beristirahat, jadi kita teh dibagi fase. Subuh, zuhur, sadari kehidupan kita jadikan pola. Zuhur, asar, sadari kejadian kita jadikan pola. Kebayang sampai sini ya? Maka waktu-waktu sholat teh mestinya ngeevaluasi diri. Bari sholat teh, beres sholat teh, ngeevaluasi selama ini tadi teh aku gimana. Bener enggak ya ini teh ngejaga aku dari fahsya, menyakiti diri, dan munkar, menyakiti orang lain. Jadi sholatnya jangan dianggap sebagai ritual. Ih aku punya calon dia rajin sholat, subuhnya 23 rakaat. Itu mah lain rajin, itu mah sengklek gitu mah. Maka penting ya teh ya, well organized di kesadaran. Aku mah mazhab orang psikologi yang mazhab utamanya adalah well aware dan sadar. Makanya Sintesa Wellness yang aku bangun, lembaga yang aku bangun, tagline-nya adalah sadar, kenal, kendali. Enggak ada tidak sadar kita hipnosis, lalu kita ente sadar, kenal, dan kendali. Ya, salam hormat ini buat para praktisi hipnoterapi ya, aku kenal semua ya, Prahipti, ya dari AWG, aku kenal semua. Memang mereka bagus dari Kementerian Kesehatan, tapi bukan untuk kasus-kasus klinis seperti itu. Ya, ada kasus-kasus lain yang memang butuh hipnoterapi kayak pain reduction ya, kayak melahirkan dengan hypnobirthing ya, lahir supaya tuh ngajantuing atau ada macam-macam kayak gitu bisa. Itu mah nggak ada hubungannya sama mengacak-ngacak struktur kesadaran. Di hipno bisa, tanpa harus mengacak-ngacak struktur kesadaran bisa. Nah kalau udah tadi mah udah ada diagnosa mah mending jangan, karena itu akan otomatis mengacak-acak struktur subconscious dan unconscious gitu ya. Udah lumayan ini ya. Mari kita siap-siap aja kali ya. Mohon atur nuhun. Aku kembalikan hapunten sama daya kalepatan ya. Sampai jumpa di malam-malam minggu berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atur nuhun Kang Zen, jazakallah khair. Masya Allah, sore kali ini kita